memberikan aneka rupa rezeki yang tak terhingga gitu ya, dan merasakan begitu besar kehadiran Allah ada di dekat kita gitu ya. Akhirnya selalu keadaan apapun ya menyenangkan gitu ya. Walaupun mohon izin Bapak Ibu, sebenarnya saya 1 bulan ini keadaannya keren sekali. Tapi memang saya ndak boleh ya, ndak boleh untuk menyampaikan tidak baik. Saya tetap harus semangat terus gitu ya. Alhamdulillah tetap bisa diperjalankan kegiatan dengan nyaman gitu ya, dengan baik tanpa ada kendala apapun, dan mudah-mudahan hari ini dan seterusnya, karena besok ada ke IMT juga membersamai teman-teman yang akan ada riset ilmu bersama Ustadz Nas ya, ada di Ancol gitu ya. Jadi mohon doanya ya Bapak Ibu semua, perjalanan kami nanti dari Batang, Pekalongan gitu ya lancar seluruhnya. Nah, saya ingin ada menghimbau sedikit ya Bapak Ibu, mengingatkan sedikit saja tentang hal keadaan kita pada saat ini yang memang luar biasa situasinya ya, karena pasca dari pandemi, pemulihan dari saat pandemi. Kalau pada saat pandemi adalah kita masih punya tabungan dari sebelum pandemi, kan masih ada ya, istilahnya seperti itu ya, masih ada lumbung padi, masih ada simpanan. Nah, pada saat pandemi gitu ya, itu kan banyak sekali ada terjeda tidak berkegiatan gitu ya. Kemudian sekarang inilah yang terjadi, akhirnya banyak yang tidak mudah ya, banyak tutup dari usaha-usaha, kemudian daya beli menurun dan lain-lain. Nah, dari para pengamat Bapak Ibu ya, 3 tahun ke depan nih Bapak Ibu, keadaan itu begitu tidak mudah. Tetapi kita sebagai pengamal magnet rezeki ya, kita mempunyai ada keyakinan Allah menolong kita. Nah, makanya Bapak Ibu semua, ada hal-hal ya yang perlu Bapak Ibu sikapi. Walaupun kita yakin Allah menolong kita, Bapak Ibu yang sudah ajaib, Bapak Ibu yang ada aset untuk bisa hold, Bapak Ibu bisa tahan ya. Pertama adalah, mohon izin, ini adalah yang menyampaikan adalah seseorang ya yang paham mengenai situasi sekarang ini. Dan ini saya ingin viralkan, kalaupun Bapak Ibu mau mengikuti monggo, enggak ya enggak apa-apa ya. Kalau menurut saya ini baik ya. Yang pertama, Bapak Ibu yang mempunyai dana ya, kalau misalnya Bapak Ibu ingin menyimpan aset ya, jangan dibelikan di tanah atau di rumah, kecuali memang rumah yang untuk ditempati membutuhkan rumah ya silakan. Tetapi untuk aset rumah itu jangan, karena keadaan sekarang ini untuk menjual kembali tidak mudah ya. Nah, kemudian yang kedua adalah jangan membeli mobil gitu. Ini sarannya gitu ya, karena ada pergantian nanti mobil dari mobil bensin ke listrik. Kemudian dari listrik pun ya, itu juga ada indikasi tidak sukses dalam lonceng gitu, karena ada banyak sekali variabel yang tidak aman seperti itu ya, dalam tanda kutipnya kurang aman. Nah, akhirnya nanti akan ditemukan kembali mungkin bahan bakarnya beda lagi. Nah, pada saat Bapak Ibu sekarang ini ingin ganti mobil, tahan dulu gitu. Tahan dulu, karena apa? Nanti akan keluar mobil yang jenis baru lagi, akhirnya malah istilahnya tidak tidak maksimal kemanfaatannya, malah terbilang tidak untung gitu kan ya, karena keadaannya perubahan kemudian beli baru gitu kan. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu disikapi ya, maka bisa hold Bapak Ibu. Yang untuk aman adalah memang investasi ada di emas. Nah, di magnet rezeki ada kan ya, yang kecil-kecil, yang sedang, yang besar. Silakan Bapak Ibu ya di sana, karena emasnya dari Khairul Razikin ini ya, baik dinar maupun ada MR Gold gitu ya, itu sangat mudah untuk istilahnya diuangkan kembali, kemudian dibelikan kembali gitu ya, dan harganya itu cenderungnya itu meningkat terus Bapak Ibu. Apalagi ada hadisnya memang di akhir zaman ini kan aset yang terbaik adalah memang untuk bisa kita kumpulkan emas gitu ya, karena aman di sana gitu ya. Sedangkan nilai rupiah itu terus menurun Bapak Ibu, terus menurun gitu ya. Itu adalah pilihan cerdas. Namun demikian, pada waktu Bapak Ibu berinvestasi emas, tentunya untuk modal-modal yang secara instan, ibaratnya secara uang fisik itu harus ada. Karena kalau bentuknya nanti emas semua, pada waktu membutuhkan uang mendadak itu juga nanti akhirnya panik. Nah, enggak ajaib. Jadi untuk yang emas ini adalah memang uang yang dingin gitu ya, uang yang dingin istilahnya seperti itu ya. Nah, untuk yang modalnya sendiri adalah sudah dipersiapkan seperti itu. Ini cara amannya ya dari pakar untuk menyampaikan, dan apabila Bapak Ibu mau mengikutinya dan mempertimbangkannya itu lebih baik lagi. Nah, pada saat kita mau mengasah jiwa seperti ini, ternyata alam semesta seperti membukakan ya jalan-jalan yang lebih aman ya, kemudian
nanti kita lalui juga bisa insya Allah membawa keselamatan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah kemudian dari hal yang tidak mudah 3 tahun ke depan Bapak Ibu, ada kemudian pengeluaran-pengeluaran yang tidak boleh di-cancel Bapak Ibu. Tidak boleh untuk kita eman-eman. Ini saran dari pakar juga. Yang pertama adalah untuk kesehatan kita. Itu kita tidak boleh eman-eman, ya. Untuk menjaga kebugaran tubuh kita, ya. Yang masih tidak sehat, ya, untuk pengobatan lah, untuk terapi lah, untuk herbal lah, gitu ya. Untuk bisa lebih sehat lagi. Atau yang sudah sehat, jaga kesehatan, ya. Karena luar biasa nih, ada isu ya dari pemerintah itu ada apa ya, usulan dari WHO untuk menyebarkan nyamuk dan lain-lain. Itu kurang lebihnya ada isu-isu seperti itu. Maka kan daya imun kita ini harus maksimal nih Bapak Ibu. Nah, daya imun maksimal itu file terbesarnya adalah bahagia. Maka magnet rezeki itu kontribusi luar biasa di kesehatan. Karena apa? Kita ingin meraih bahagia tanpa syarat Bapak Ibu. Bahagia tanpa syarat itu penghasil imunitas terbesar di dalam tubuh kita. Kalau kita bahagia, bismillah di sana kita akan mempunyai cadangan daya imun yang banyak, ya. Dibanding kita asup dari luar lebih banyak tapi hati tidak bahagia, akhirnya keropos, bocor gitu kan. Tapi kalau hati kita udah tenang, bahagia, ya, kita jaga dari luar itu menjadi maksimal, ya. Ada fisiknya, ada ruhnya gitu kan. Jadi sehatnya walafiat nih Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, untuk aset yang untuk pengeluaran yang tidak boleh dieman-eman. Ini menurut pakar, ya, adalah tentang untuk mencerdaskan diri kita dan keluarga kita. Tidak boleh eman-eman Bapak Ibu. Untuk tentang belajar, untuk ilmu itu tidak boleh eman-eman. Karena pada waktu Bapak Ibu keadaan tidak mudah seperti ini, kita membutuhkan cahaya. Kalau kemudian pertimbangannya saya mending punya uang daripada saya punya ilmu, gitu ya. Nah, uang ini menjadikan tambah gelap nanti karena tidak ada yang menerangi ilmu, gitu. Jadi untuk pendidikan anak, ya, kemudian investasi kita untuk belajar, untuk waktu kita sempatkan untuk belajar, tenaga kita untuk belajar, untuk terus bisa meraih ilmu MR ini, menguliknya kembali, mengupdate kembali, itu terus-menerus Bapak Ibu. Kita kan di sini investasi nih. Investasi apa? Tenaga, waktu, finansial itu. Nah, akan yang nanti akan merasakan sendiri ya terbesarnya manfaatnya Bapak Ibu sendiri, bukan orang lain. Bukan Bunda Pita, bukan saya, tapi Bapak Ibu sendiri yang merasakan nanti investasi dari leher ke atas ini. Nah, itulah 2 hal ya dari pakar ya, terutama untuk kita jangan eman-eman untuk kesehatan kita ya. Kemudian yang kedua adalah jangan sayang untuk bisa menambah kapasitas leher ke atas untuk keluarga kita, untuk diri kita. Ayo cerdaskan diri kita, keluarga kita, sampai ke masyarakat, sampai se-Indonesia. Karena ilmu itu sangat penting Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk menapaki jalan kita ke depan nih. Tantangannya makin tidak mudah gitu kan. Dengan adanya ilmu nanti akhirnya kita tetap dalam kondisi yang tenang, menapaki dari perjalanan itu dengan ajaib. Ya, pertolongan Allah akan dekat Bapak Ibu. Ya, kalau kita senang sekali untuk mengkaji ilmu seperti ini ya, maka itu dari pakar yang di luar MR padahal yang menyampaikan ya. Dan ini saya sampaikan ke Bapak Ibu untuk terus semangat ya. Kalau misalnya keadaan tidak mudah, malah tidak punya cahaya, gimana coba? Semakin gelap Bapak Ibu. Dan kita menjumpai banyak sekali orang-orang di luaran sana yang seperti itu, adalah kita benar-benar prihatin. Ayo kita ajak Bapak Ibu, sebisa kita. Kalau misalnya kok tidak mau, yang penting kita udah gerak mengajak gitu Bapak Ibu. Kalaupun tidak mau, karena Allah belum gerakkan, yang penting kita sudah mau memotivasi, mau mengajak, itu udah ada pahala untuk kita. Yang penting kebaikan kita jangan untuk kebaikan pribadi, tetapi kita ajak nih menuju ke kebaikan kesolehan sosial, agar bumi, agar Indonesia selamatnya ini lebih panjang Bapak Ibu ya. Dan juga nanti ke anak cucu kita ya, Masya Allah, makmurnya itu nanti akan lebih panjang. Jadi perjuangan kita saat ini bukan hanya untuk diri kita sendiri saja, bukan, tetapi justru untuk generasi-generasi kita selanjutnya ya. Masya Allah, tabarakallah. Demikian Bapak Ibu, semangat kita ya untuk terus ada di privat RFF LUP.